Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi bagi teman-teman. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan tentang tugas kami yaitu pengelolaan limbah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu anggota kami di kelompok satu ada Aisyah Harani, Citra Puspita, ada Ikhwan Arif Darmawan, ada Emal Fiansah, ada Muhammad Haidar Azam Zain, ada Octavianus Priyo Priambodo. Lanjut, di sini pembahasan kami ada 5. Yang pertama pengertian, selanjutnya regulasi, terus klasifikasi, pengelolaan dan metode, lalu yang terakhir prinsip 3R. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita di sini sedikit menyinggung tentang limbah. Apa sih itu limbah? Menurut UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH, definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Pentingnya pengelolaan limbah yaitu pengelolaan limbah berperan penting dalam melindungi kesehatan manusia dengan memastikan bahwa limbah tersebut berbahaya atau beracun dan diolah dengan aman. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya merawat lingkungan. Untuk peraturan pengelolaan limbah ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya klasifikasi limbah berdasarkan wujudnya. Jadi limbah berdasarkan wujud dibagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah padat, yang contohnya ada di gambar. Terus limbah cair, contohnya ada di gambar. Dan limbah gas, contohnya ada di gambar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Untuk klasifikasi berdasarkan sumber yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu limbah rumah tangga, yang kedua limbah pertanian, ketiga limbah perairan, keempat limbah industri, kelima limbah medis. Lalu untuk klasifikasi berdasarkan senyawanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama limbah organik, kedua limbah anorganik, yang ketiga limbah B3. Di mana limbah organik ini merupakan limbah yang dapat mengandung unsur karbon berasal dari makhluk hidup dan mudah membusuk. Contohnya yaitu sisa-sisa sayuran, kulit buah, daun kering, dan lain-lain. Lalu untuk limbah anorganik, yaitu limbah yang sulit atau tidak dapat terurai secara alami. Contohnya yaitu plastik, logam, kaca. Lalu untuk limbah B3 ini merupakan limbah kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Karena sifat dan konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak ataupun membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Contohnya yaitu cat, buangan pestisida, dan juga bahan peledak. Untuk langkah pengelolaan limbah padat, itu yang pertama dilakukan itu pengumpulan dan pemilahan limbah padat. Lalu setelah limbah padat terkumpul dan sudah dipilah, selanjutnya akan dilakukan pengangkutan. Pengangkutan untuk menuju ke pemrosesan awal, yaitu penghancuran atau pemadatan limbah padat. Lalu yang terakhir, yaitu pengolahan akhir yang berwujud daur ulang ataupun pembuangan. Berikut merupakan ilustrasi pengelolaan limbah padat, yaitu contohnya seperti sampah rumah tangga, itu dibuang ke tempat sampah. Setelah dibuang itu tempat sampah itu merupakan wujud proses pemilahan sampah, di mana jenis-jenis limbah padat itu dipisah, baik
Contohnya seperti kaca, plastik, ataupun kertas, ataupun sampah organik. Setelah itu akan dikumpulkan di tempat penampungan sementara ataupun TPS. Setelah terkumpul, maka akan dilakukan penyaluran ataupun mobilisasi dari TPS tersebut untuk dikumpulkan ke tempat pemrosesan akhir hingga menghasilkan output akhir yaitu landfill ataupun daur ulang sampah. Baik, selanjutnya yaitu terdapat metode pengolahan limbah padat. Untuk metode pengolahan limbah padat yaitu ada recycling, yaitu proses daur ulang limbah padat agar menghasilkan bahan yang dapat digunakan kembali. Yang selanjutnya yaitu composting, yang dimana penguraian bahan organik dalam limbah padat menjadi kompos dengan proses biologis. Yang selanjutnya yaitu ada incineration, yaitu proses pembakaran pada suhu tinggi untuk mengurangi volume limbah padat dan menghasilkan energi. Selanjutnya ada pengolahan anaerobik, yaitu di mana penguraian bahan organik pada limbah padat tanpa udara dan dapat menghasilkan gas metana. Selanjutnya ada pengolahan mekanis, yang di mana penggunaan peralatan seperti konveyor, pemilah, penghancur, pemadat untuk mengurangi volume limbah padat. Yang selanjutnya ada landfill, yang di mana pembuangan akhir limbah padat mencakup penimbunan setelah melalui proses pemilahan. Next. Nah, untuk selanjutnya poin-poin pengelolaan limbah cair, yaitu yang pertama ada pemilahan dari sumber. Jadi kita harus tahu dulu untuk limbah cair ini berasal dari sumber mana. Contohnya seperti limbah cair rumah tangga, seperti limbah cair kamar mandi. Selanjutnya pengangkutan atau lewat saluran pipa. Jadi limbah cair yang akan diolah itu diangkut atau bisa melewati saluran pipa seperti limbah cair domestik yang selanjutnya disalurkan ke pengolahan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Lalu melewati beberapa proses dilakukannya IPAL sampai ke pemantauan kualitas air. Next. Nah, ini terdapat ilustrasi pengelolaan limbah cair. Jadi, masing-masing dari limbah cair domestik akan disalurkan ke masing-masing bak kontrol, lalu akan disalurkan ke jaringan pipa yang akan membawanya ke IPAL. Atau juga bisa melakukan pengangkutan untuk dilakukannya proses ke IPAL. Next. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan ilustrasi dari pengolahan di IPAL-nya, di mana limbah cair ini akan ditampung di kolam penampungan, lalu akan diproses melalui beberapa proses, yaitu antara lain ada proses biologis, agar zat-zat organik dalam limbah cair itu bisa terurai, lalu melalui proses penampungan di kolam aeration sampai di proses akhir, di mana proses tersebut bisa menentukan kualitas air limbah tersebut bisa digunakan kembali atau dibuang ke sungai. Izin melanjutkan. Lalu metode pengelolaan limbah cair. Yang pertama sedimentation, yaitu proses pengendapan partikel padat dalam limbah cair ke dasar tangki atau kolam. Yang kedua, filtrasi mekanis, penggunaan filter atau saringan untuk menghilangkan partikel padat dari limbah cair. Dan yang ketiga, aeration, yaitu pengenalan udara atau oksigen ke dalam limbah cair untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme agar dapat menguraikan bahan organik. Dan yang terakhir, biological treatment, penggunaan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam limbah cair. Selanjutnya, alur pengelolaan limbah gas yang dimulai dari identifikasi sumber emisi, dilanjut pengendalian pencemaran,
lalu penggunaan teknologi bersih atau pemurnian gas, dan pemantauan emisi. Pengelolaan limbah B3. Limbah gas bisa diolah untuk mengurangi kadar polutan yang ada di dalamnya sebelum dilepaskan ke atmosfer. Metode pengelolaan limbah gas sendiri yaitu gas capture and cleaning. Penggunaan perangkat pembersih seperti skrup saringan atau penangkap partikel untuk menghilangkan polutan atau zat pencemar dari gas buang. Selanjutnya, kontrol oxidation. Penggunaan proses pembakaran terkontrol untuk mengubah senyawa B3 menjadi berkurang, seperti teknologi pembakaran katalitik dan termal. Selanjutnya, adsorption. Penggunaan bahan adsorben seperti karbon aktif untuk menyerap polutan dari gas buang. Dan yang terakhir, gas purification. Penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan senyawa berbahaya dari gas buang. Next. Di sini melanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu ilustrasi pengelolaan limbah B3. Yang pertama yaitu sumber limbah B3. Dilakukan pemilihan kepada sumber limbah B3. Selanjutnya dilakukan pengangkutan ke tempat penyimpanan sementara. Kemudian dilakukan pengolahan limbah B3 yang outputnya berupa abu residu dan akan dikirimkan ke tempat yang berizin. Next. Nah, untuk sifat-sifat limbah B3 yang pertama yaitu mudah meledak, yang kedua yaitu cairan mudah menyala, yang ketiga padatan mudah menyala, yang keempat reaktif, yang kelima beracun, dan yang keenam yaitu korosif, yang ketujuh dapat menyebabkan infeksi, dan yang kedelapan berbahaya. Untuk metode pengolahan limbah B3 sendiri, yang pertama yaitu ada pemusnahan termal, di mana proses pembakaran limbah B3 pada suhu tinggi menggunakan insinerator untuk menghancurkan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua yaitu ada landfill khusus atau penanganan limbah B3 yang ditempatkan khusus dilengkapi dengan lapisan pelindung dan sistem pengumpulan gas. Yang ketiga yaitu ada penggunaan proses kimia tertentu untuk mengubah sifat kimia limbah B3 sehingga menjadi lebih aman dan mudah diolah. Next. Nah, untuk prinsip pengolahan limbah B3 sendiri, yang pertama itu ada reduce, yaitu mengurangi atau membatasi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Contohnya yaitu menggunakan tas belanja dari kain, membawa botol minum untuk mengurangi konsumsi botol plastik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada reuse, menggunakan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Contohnya yaitu menggunakan baju usang untuk kain pembersih, memakai botol atau kaleng bekas sebagai wadah, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada recycle, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan olahan plastik bekas menjadi ember, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.